Selamat siang semuanya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara, silakan duduk kembali, puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Oke, coba bilang sama sebelah saudara, saya sedang duduk di samping kamu hari ini. Oke. Bagikanlah sukacita saudara, karena siapa tahu yang di sebelahmu sedang dalam pergumulan berat hari ini ya. Baik, mari kita berdoa. Bersyukur buat hari Minggu ini kami ada di rumah Tuhan dan kami tahu tidak ada ibadah yang sia-sia karena kami datang dengan penuh ucapan syukur. Bukan ingin mendapatkan sesuatu dari Tuhan, tapi kami ingin memberikan sesuatu kepada Tuhan. Terima kasih buat hari ini, biarlah firman dan kebenaran Tuhan menolong kami untuk berubah dan bertobat, agar kami semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Mampukan kami ya Roh Kudus, lembutkan hati kami, agar waktu firman disampaikan itu menyentuh hidup kami, menyentuh hati kami. Mampukan hamba-Mu yang terbatas ini untuk menyampaikan kebenaran-Mu, mampukan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Biar Tuhan dipermuliakan, biar Tuhan ditinggikan dalam nama Yesus yang siap firman Tuhan. Mari sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Hari ini saya akan melanjutkan pelajaran kita di sepanjang bulan ini. Kita sedang belajar bagaimana membangun sebuah komunitas, keluarga, gereja, pribadi yang kuat, saudara. Agar apa yang kita bangun dalam hidup kita sehari-hari, tujuannya cuma satu, agar kita berubah segambar serupa dengan Kristus dan hidup kita menjadi berkat untuk dunia ini. Tema khotbah hari ini adalah Embrace, Don't Judge. Peluk tanpa penghakiman, saudara. Ini kita akan belajar bagaimana saya dan saudara sebagai gereja Tuhan, kita sebagai papa dan mama, sebagai keluarga, sebagai bagian daripada home cell, keluarga rohani di gereja ini, bahkan sebagai gereja, jemaat, home community church, kita mau embrace, kita tidak menghakimi, kita mau peluk, kita tidak menghakimi keluarga kita, anak-anak kita, pasangan kita, anggota home cell kita, kepada orang-orang yang ada di luar sana. Kenapa ini penting? Karena dunia kehilangan kasih, dunia krisis kasih, dunia capek dengan sesuatu yang palsu dan penuh dengan topeng. Mereka membutuhkan sebuah kasih yang murni, yang tulus, tanpa topeng, tanpa berpura-pura. Dan mari kita mau belajar sebagai gereja, sebagai tubuh Kristus, sebagai keluarga, sebagai suami, istri, papa dan mama, bagaimana kita memeluk tanpa menghakimi. Kita akan mulai dari Galatia 6 ayat yang kedua. Mari baca sama-sama ayat ini, 2, 3. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebuah nasihat dari Paulus kepada jemaat di Galatia, untuk mereka peduli, care, mau melihat beban orang lain. Kenapa saudara? Karena ternyata di gereja Galatia waktu itu masuk pengajaran-pengajaran yang keliru. Gini, ada orang-orang Yahudi yang bertobat jadi Kristen pada waktu itu, saudara. Jadi orang Yahudi itu kan latar belakangnya Yudaisme. Jadi Israel adalah sebuah negara, sebuah bangsa. Agamanya Yudaisme. Jadi kalau ada temanmu menghubungkan Kristen sama dengan Israel, itu keliru. Israel adalah negara, Kristen adalah agama. Agama orang Israel adalah Yudaisme, yang mereka berfokus kepada perjanjian lama, sedangkan kita perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi sangat bertentangan. Jadi Yudaisme adalah Yudaisme, Kristen adalah Kristen. Supaya kita tidak merasa takut dan tertuduh dihubung-hubungkan dengan bangsa Israel gitu ya. Karena mereka adalah sebuah bangsa dan agama mereka Yudaisme. Kita agamanya Kristen. Berpusat pada pengajaran yang Kristus Yesus ajarkan dari perjanjian lama sampai pada perjanjian baru. Nah, jemaat yang gabung dengan pemahaman Yudaismenya, akhirnya mereka mulai mengotakkan diri mereka. Mereka mulai tidak care sama golongan yang lain. Karena menurut mereka gini, kamu nggak cukup percaya Yesus, kamu harus melakukan hukum Taurat. Semua pria harus disunat gitu ya. Karena tanpa sunat tidak ada keselamatan. Yang belum sunat jangan angkat tangan. Artinya mereka mulai membawa kembali kepada hukum Taurat. Kalau kamu nggak ikut hukum Taurat, kamu nggak selamat. Akhirnya pengorbanan Yesus di kayu salib itu dikecilkan. Tauratnya yang dibesarkan. Tanpa Taurat, kamu nggak bisa selamat. Nah, disinilah Paulus menekankan lewat Galatia ini bahwa keselamatan adalah anugerah, bukan usaha manusia. Paulus tidak sedang meniadakan Taurat, tapi dia berkata bahwa penggenapannya ada dalam Kristus. Kristus cukup untuk kita. Usaha manusia,
cara-cara manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Hanya pengorbanan Yesus yang bisa menyelamatkan kita. Sebab itu saudaraku, kita nggak perlu sogok Tuhan dengan berpikir bahwa kalau saya berbuat baik, saya akan selamat. Kalau saya tolong orang supaya saya selamat. Saya ibadah supaya saya selamat. Saya melayani supaya saya selamat. Saudara nggak perlu melakukan semua itu supaya selamat. Karena kita semua sudah diselamatkan oleh salib Yesus. Katakan amin. Karena saudara sudah diselamatkan oleh salib Yesus, makanya berbuat baiklah. Sebab itu tolonglah orang yang berkekurangan. Sebab itu ke gerejalah, melayani Tuhanlah. Kenapa? Karena kita sudah diselamatkan. Jadi jangan dibalik. Saya ke gereja supaya saya selamat, saya melayani supaya saya selamat, saya memberikan persembahan supaya saya selamat. Jangan dibalik. Karena saudara sudah selamatlah, maka saudara memberi, saudara melayani, saudara ke gereja. Agar salib Yesus tetap yang paling nomor satu, bukan usaha kita manusia, agar tidak ada manusia yang menyombongkan dirinya. Nah, tapi seringkali saudara, anugerah itu disalah mengerti. Anugerah keselamatan lewat salib Yesus disalah mengerti. Akhirnya orang hidup sembarangan. Toh kan ada salib Yesus, toh kan ada keselamatan, toh saya diampuni. Saya berkata kepada saudara, anugerah nggak boleh dipermainkan. Karena pada akhirnya seluruh hidup kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Nah, dalam Galatia ini saudara, buah roh, buah dari hidup orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, itu akan mewujud dan dalam kasih yang aktif. Bukan legalisme, bukan permisivisme, tapi pelayanan yang nyata kepada sesama. Jadi kalau selama ini ada orang dalam golongan Pentakosta berkata, buah daripada Roh Kudus adalah dia bahasa roh terus, dia penyembahan terus. Buah dari Roh Kudus adalah kasih yang dinyatakan. Jadi untuk apa semua karunia itu tanpa kasih yang dapat diwujudkan, tanpa kasih yang dapat dinyatakan, sia-sia semua. Karena intinya buah daripada Roh Kudus itu adalah bagaimana hidup kita yang penuh dengan kasih yang aktif dapat dirasakan oleh orang di sekeliling kita. Nah, mari kita mau coba bedah tadi Galatia pasal yang ke-6 ayat yang kedua, kita coba bedah pelan-pelan agar saudara mengerti teks ayat ini. Mari kita mulai dengan kalimat bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Nah, kata menanggung itu saudara, dalam bahasa aslinya itu bukan berarti menonton dari jauh. Atau ya saya doakan dari jauh supaya kamu kuat tanggung beban. Tapi arti ayat dalam bahasa Yunaninya adalah bagaimana kita mengambil sebagian beratnya ke atas diri kita. Jadi misalnya dia punya beban 10 kilo dan 5 kilo. Kita bilang gini, boleh nggak saya ambilkan yang 10 kilo? Kita menanggung, kita mengambil bagian justru yang paling berat yang sedang dia pikul. Itulah kalimat arti kata menanggung itu saudara. Beban berat, bare. Itu dalam konteks itu sebuah tekanan hidup yang sangat berat, yang sangat menghancurkan. Itu penderitaan emosional, kegagalan moral, kemiskinan, atau trauma rohani. Setiap kita semua punya bare di hidup kita. Orang di sekeliling saudara punya bare, punya beban hidup juga yang bisa kelihatan, ada juga yang nggak kelihatan. Ada yang berpura-pura bahagia, padahal dia sedang terluka. Ada yang bisa senyum, shalom, happy Sunday, tapi ternyata dia punya bare yang sangat berat. Setiap kita, orang di komunitas kita, bahkan di tengah-tengah keluarga kita, punya bare masing-masing, punya beban berat masing-masing, yang terkadang gak bisa diomongin lagi, yang terkadang udah gak bisa didefinisikan dengan kalimat, karena terlalu berat beban yang saya harus tanggung. Nah, disitulah nasihat Paulus. Dia sedang membawa kita semua untuk belajar menanggung beban, berbagi beban kepada orang-orang di sekeliling kita. Bukan sekedar sebuah ucapan dan perkataan, tapi sebuah tindakan nyata. Maksud Paulus dari kalimat yang pertama tadi, bertolong-tolonglah menanggung beban itu saudara. Artinya gini, menanggung beban berarti saya dan saudara hadir dan terlibat dalam luka orang lain. Bukan hanya merasa kasihan, tapi bersedia memikul sebagian dari penderitaan mereka, meskipun itu mengganggu kenyamanan kita. Inilah kasih Kristus yang bergerak, bukan diam
di kejauhan. Ini maksud daripada kalimat ini. Agar kita mau bergerak, kita mau lakukan sesuatu. Kita nggak hanya prihatin dari jauh, tapi kita terlibat di dalamnya. Yesus sendiri memberikan contoh bahwa dia memikul beban saya dan saudara, baringnya kita di kayu salib. Maka ketika kita memikul beban orang lain, membantu orang lain, menolong orang lain, kita sedang merefleksikan kasih Kristus yang sudah memikul salib kita. Jadi tanpa saudara sadari, waktu kita mau memikul beban orang lain, beban berat orang lain, menolong orang lain, tanpa kita sadari, tanpa kita harus berkata, kamu harus bertobat, kenal Yesus, Tuhan baik. Dengan tindakan nyata yang saudara lakukan kepada orang lain, kita sedang mencerminkan, menampakkan, menunjukkan, inilah Yesus yang ada di hari ini. Inilah Yesus yang aku percayai. Inilah Yesus yang aku sembah. Yesus yang tidak hanya ada di dalam gereja, tapi Yesus yang hadir di dunia nyata. Yesus yang tindakannya, perbuatannya dapat dilihat dari anak-anaknya yang mengaku, aku pengikut Yesus. Yang mengerti katakan amin, saudaraku. Nah, dunia sedang butuh itu. Mereka bilang, tunjukkan Yesus kepada kami. Bukan Yesus yang hanya secara teologia dan pengertian, tapi Yesus yang tindakan dan perbuatannya dapat dilihat, dirasakan dari saya dan saudara. Kenapa penting menanggung beban ini, saudaraku? Karena di ayat berikutnya dikatakan dalam kalimat ini, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kata memenuhi itu artinya menggenapi secara penuh. Menghidupi dengan utuh sepenuhnya hukum Kristus, yaitu hukum kasih dan yang diajarkan dan diwujudkan oleh Yesus. Jadi waktu kita menanggung barainya orang lain, beban orang lain, menolong orang, saudara, kita sedang mewujudkan kasih, hukum kasih yang Tuhan ajarkan. Ini bukan sekedar hukum Taurat lagi, tapi ini sebuah hukum kasih yang lahir dari salib. Hukum Kristus bukan sekedar peraturan, tapi gaya hidup yang berpusat pada salib. Saya akan menyimpulkan dari kalimat yang kedua ini. Menggenapi hukum Kristus berarti menghidupi kasih seperti Yesus, bukan dengan aturan kaku, tapi dengan hati yang rela memeluk, melayani, dan mengangkat sesama seperti Dia yang memeluk kita di kayu salib. Jadi makna di sini, waktu orang-orang Yahudi yang jadi Kristen di Galatia hanya sibuk mempersoalkan bagaimana mereka harus kembali kepada Taurat, Paulus mau bilang, hei, stop dengan semua itu. Yang terpenting adalah bagaimana hidupmu berbuah dan berbuat kasih yang dapat dirasakan oleh orang di luar sana, sehingga orang di luar sana dapat melihat Yesus lewat hidupmu. Waktu mereka sibuk dengan peraturan-peraturan, dengan ketetapan-ketetapan, Yesus bilang stop dengan semua itu. Yang dibutuhkan adalah bagaimana kau menggenapi hukum Kristus, hidup di dalam kasih. Sampai itu keluarga saya dengarkan ini baik-baik. Kristus mengasihi saya dan saudara saat kita belum layak dan saat saya dan saudara masih berbuat dosa. Saudara sendiri mengenal dirimu. Maka kasih kita kepada sesama bukan menunggu orang berubah, tapi harusnya kita menerima dan menolong mereka dalam proses perubahan. Mari renungkan ini, cerna kalimat ini dalam-dalam. Terkadang kita bilang, berubah dulu baru saya mengasihi. Tapi Yesus bilang gini, berubah gak berubah, saya tetap mengasihimu. Karena bukan tugas kita merubah hidup orang. Itu tugas daripada Roh Kudus mengubah hidup orang. Siapa saya dan saudara? Banyak kali pernikahan menjadi berat karena suami berusaha mengubah istri. Istri berusaha mengubah suami jadi versi terbaiknya. Yang paling penting adalah waktu kita berusaha berubah segambar serupa dengan Kristus, perubahan kita akan mengubah pasangan kita. Waktu kita berusaha berubah segambar serupa dengan Kristus, kita berubah, maka orang di sekitar kita pun akan berubah. Lelah dan capek, kita menuntut perubahan pada pasangan kita, padahal kita yang harus berubah. Karena saya tak percaya gini, waktu perubahan terjadi dalam diri kita, maka perubahan itu akan menolong orang-orang sekitar kita untuk berubah. Jangan menunggu perubahan terjadi, dahulukanlah kasih, maka perubahan pasti terjadi.
Seringkali kita menjadikan kasih sebuah transaksional. Proses jual beli. Kamu berubah baru saya mengasihi. Seharusnya kamu tidak berubah pun aku tetap mengasihimu. Bayangkan kalau Yesus bilang gini, kalian berubah dulu baru saya mengasihimu. Maka yang terjadi, dia tidak akan naik ke kayu salib. Tadi sebelum ke ibadah kedua, saya lagi nonton ulang film The Chosen, film Yesus. Itu udah ada di Netflix 4 episode lah. Saya lihat yang bagian waktu Matius pemungut cukai. Ternyata dia dibenci banget saudara sama orang-orang Yahudi. Bahkan Simon Petrus benci sekali sama dia. Waktu Simon, Yesus bilang, ikut aku. Petrus bilang, nggak salah Tuhan. Kamu nggak lihat hidupnya dia. Kamu nggak tahu dosa-dosa dia. Terus Tuhan menatap Petrus, bagaimana dengan kamu waktu saya panggil kamu di pinggir danau Galilea? Petrus terdiam. Petrus menuntut, Tuhan nggak lihat dosa-dosa dia. Tapi Tuhan bilang, emangnya kamu lebih baik dari dia waktu pertama kali saya panggil kamu? Wah, saya tersentuh melihat itu. Itulah kasih Yesus. Tidak menunggu berubah, tapi cepat-cepat untuk mengasihi. Katakan amin, saudara. Saya tahu ini nggak mudah. Saya tahu ini pergumulan cukup berat untuk kita melakukannya. Tapi saya berdoa Roh Kudus menolong saya dan saudara. Roh Kudus membantu kita semua untuk dapat memahami kasih ini. Terutama kita dalam pernikahan kita, sebagai pasangan suami dan istri. Saya tak pernah berbuat salah, pernikahan kita ditolong dan dikuatkan oleh Tuhan. Katakan amin, saudara. Kemarin istri saya tuh di kelas kuliahnya mereka bahas sangat banyak tentang perceraian. Wah, mereka bahas banyak versi kenapa begini semua. Saya bilang gini sama istri saya, daripada kita capek gitu ya. Saya bilang capek sekarang mengurus banyak persoalan-persoalan. Mari kita cari satu solusi. Mari kita bangun pernikahan kita yang ada hari ini semakin kuat. Agar anak-anak kita bisa melihat pernikahan yang dikuatkan Tuhan. Dan saya bilang mari kita bangun anak-anak muda di gereja kita. Ajari mereka, bimbing mereka bagaimana bangun pernikahan. Bagaimana mereka punya pernikahan yang sehat dan kuat. Karena saya percaya daripada kita capek nanti 10 tahun lagi mengurus pernikahan mereka yang berantakan, yang mungkin berat. Mendingan dari hari ini mereka diajar, mereka dibimbing untuk punya pernikahan yang sehat dan kuat. Tapi itu kasih itu sangat dalam dan sangat kuat. Ini yang Paulus tekankan. Sebab itu saudara, dari teks yang kita baca hari ini Galatia pasal 6 ayat yang kedua ini, kita bisa mengerti bahwa tubuh Kristus, saya dan saudara, bertumbuh dan menyembuhkan. Bukan lewat program besar ternyata, tapi lewat kasih yang konkret dan kesediaan untuk saling menopang dalam kelemahan. Dari teks ini kita dapat mengerti bahwa ternyata saudara, proses kesembuhan bukan lewat sebuah program, tapi ternyata itu lewat kasih yang nyata. Sebab itu kita dapat mengerti sebuah perintah Tuhan lewat pengajaran hari ini. Agar saya dan saudara sebagai tubuh Kristus, sebagai gerejanya, menjadi tempat yang aman. Suami jadi tempat yang aman, istri jadi tempat yang aman, papa dan mama jadi tempat yang aman, Komsel sudah jadi tempat yang aman, gereja ini, HCC jadi tempat yang aman bagi orang yang terluka, tertolak dan lelah. Ketika kasih Kristus menjadi fondasi, gereja menjadi rumah pemulihan, bukan ruang penghakiman. Saya berdoa agar rumah kita, di mana kita bersama dengan keluarga kita, rumah rohani kita, Homsel, bahkan gereja ini benar-benar menjadi rumah yang aman, tempat yang aman untuk semua orang datang apa adanya dengan kelemahan, kekurangan mereka. Seperti waktu Tuhan menatap Petrus dan Tuhan bilang, Petrus, memangnya waktu kamu ikut aku hidupmu lebih baik daripada Matius? Tidak, bukan? Tapi aku menerima engkau. Kenapa engkau menolak Matius waktu aku bawa dia untuk mengikut dalam pelayananku? Ada berapa banyak kita menjadi Petrus dalam gereja. Yang kita menolak, kenapa dia dilayakkan, kenapa dia bisa melayani. Kalau Tuhan bisa bicara, Tuhan bilang gini, memangnya kamu seperti apa dulu waktu kamu aku bawa bisa dilayakkan melayani Tuhan. Gereja, rumah kita, tempat di mana kita tinggal sebagai suami, istri, orang tua dan anak. Itu pun harusnya menjadi sebuah rumah yang aman buat anak-anak kita, buat keluarga kita, buat ponakan kita.
rumah yang aman untuk mereka bisa menceritakan luka mereka, menceritakan kelemahan mereka, kerapuhan mereka, kegagalan mereka, kesalahan mereka. Dunia ini penuh dengan orang-orang yang sok kuat, terlihat kuat, tapi sebenarnya punya menyimpan luka yang dalam, luka yang dalam. Tapi sayangnya ada banyak orang di luar sana takut masuk gereja, takut gabung dalam komunitas rohani. Kenapa? Karena mereka takut dengan kekudusan yang kita miliki, takut dengan kesempurnaan yang kita tunjukkan. Kenapa? Karena kita sendiri takut menunjukkan kerapuhan kita. Sehingga orang yang rapuh di luar sana pun takut untuk masuk. Kami layak gak ya? Kami bisa gak ya? Saya masih punya kelemahan, kekurangan. Banyak orang di luar sana yang pengen masuk gereja sebenarnya, tapi karena takut dengan gereja. Saya berdoa Home Community Church, kita gereja Tuhan, rumah Tuhan di tempat ini, biar kita jadi tempat yang aman buat orang di luar sana untuk datang ke rumah Tuhan. Katakan amin, saudara. Untuk mereka melihat gereja sebagai tempat di mana mereka bisa datang dengan apa adanya, dengan apapun keadaan mereka, dengan segala ketidaksempurnaan dan gagalnya mereka. Mereka menemukan keluarga, mereka menemukan sesama tubuh Kristus yang gak menunjukkan jarinya, tapi menggenggam tangannya untuk datang bersama-sama, bertumbuh dan berubah di gereja. Charles Spurgeon bilang gini, gereja bukanlah museum bagi orang-orang kudus, melainkan rumah sakit bagi orang-orang berdosa. Katakan amin, saudara. Bukan berarti orang-orang berdosa itu datang dan bebas berbuat dosa. Mereka datang di tempat ini untuk mereka diubahkan dari orang berdosa menjadi orang yang dibenarkan Tuhan. Dari kehidupan keluarga yang berantakan mereka dipulihkan Tuhan. Itulah tugas kita gereja, homesel, keluarga rohani di tempat ini. Sebab itu saya akan memberikan 3 poin sederhana untuk kita semua. Bagaimana kita sebagai tubuh Kristus, sebagai suami, papa, mama, istri, orang tua, menjadi anggota homesel, menjadi jemaat, menjadi pribadi yang memeluk tanpa menghakimi. Embrace, don't judge. Yang pertama, kita harus menjadi tempat aman bagi yang terluka. Frase di mana dikatakan membangun dirinya dalam kasih di Efesus 4 ayat 16 itu ya, menekankan bahwa kasih adalah fondasi dan sarana pembangunan sebuah komunitas. Kasih adalah fondasi dan sarana membangun keluarga, membangun hubungan. Ini bukan hanya kasih emosional, melainkan kasih yang aktif dalam menerima, mendengar, dan menyembuhkan luka sesama. Jadi kasih yang aktif, bukan kasih yang pasif, kasih yang bertindak, kasih yang mau bekerja, kasih yang mau melakukan, kasih yang mau menunjukkan tindakan nyata dapat dilihat, dapat dirasakan oleh orang. Kalau saya lihat gambar berikut ini, harusnya diri kita jadi kayak gini, safety net. Tempat aman untuk orang jatuh, untuk orang bilang saya lagi gagal, saya lagi salah. Kita mama papa harus jadi safety net buat anak-anak. Waktu mereka cerita, saya gagal, saya jatuh. Pertanyaan penting, tiba-tiba saya ingat ini. Karena pertanyaan ini kemarin datang kepada kami dalam peserta conference. Tapi dijauhkan Tuhan, hanya saja ini banyak terjadi di luar sana. Tapi saya hanya ingin memprepare hati Bapak Ibu Saudara semua. Itu pun jadi perenungan kami di Surabaya kemarin waktu kami conference. Kami di saat dikasih sebuah gambaran gini, gimana kalau tiba-tiba anakmu datang, dia bilang gini, saya butuh rumah sakit untuk rehabilitasi karena saya pakai narkoba. Gimana kalau tiba-tiba anakmu bilang, Pak, Ma, saya hamil. Pak, Ma, pacar saya hamil. Gimana kalau tiba-tiba anak saudara datang dan kasih tahu kegagalannya, kerusakannya, kejatuhannya, yang kita nggak tahu, tiba-tiba dia bilang, kami di perhadapan bilang, coba apa yang akan kamu lakukan? Bayangkan itu. Saya juga shock sudah gitu ya. Setiap orang bisa salah, setiap orang bisa gagal.
Tapi saya berdoa, setiap rumah kita jadi safety net buat anak-anak kita. Jadi tempat untuk mereka bisa jujur bilang, saya tadi di sekolah dapat begini, saya tadi begini. Sebab itu kita perlu untuk menahan diri kita untuk bertanya, berapa nilaimu? Berapa yang salah? Mari kita tanya, bagaimana perasaanmu? Bagaimana di sekolah? Apa yang kamu rasakan? Ada 8 jenis emosi. Dan kita perlu gali. Kalau kita hanya menuntut, kenapa nilai begini? Alah gini kok salah sih? Kan udah begini, harusnya bisa begini, harusnya bisa begini, harusnya bisa begini. Kita hanya memberikan sebuah tuntutan kepada dia. Tuntutan. Tanpa beri kesempatan untuk dia bisa cerita perasaannya. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua keluarga. Kemarin kami ditantang oleh seorang pembicara. Bagus sekali. Dia bilang gini, saya tahu setiap mama dan papa pasti pengen anak-anak punya sekolah terbaik, guru terbaik. Maaf ya saudara, saya adalah urusan pribadi saudara menyekolahkan anak-anak saudara, mau kemanapun, di usia berapapun. Tapi apa yang saya dapatkan kemarin itu menolong saya, membuat saya punya pengertian buat saya sebagai seorang papa dari 2 orang anak laki-laki. Saya berdoa ini tidak memberikan kepada saudara, karena ini hanya personal saya. Tapi saya perlu share ini sama saudara. Kita pengen dibilang, punya anak-anak punya sekolah terbaik, guru terbaik. Bahkan kita push mereka. Dari SMP, SMA, kamu mesti sekolah, saya pergi. Tuntut ilmu yang terbaik ke sana. Tapi dia kasih tahu sama kalian pilihan 2. Kamu mau cari guru yang terbaik, atau kamu mau jadi orang tua yang terbaik? Kamu sediakan sekolah terbaik, atau mau jadikan rumahmu menjadi rumah terbaik bagi anak-anakmu? Pertanyaan itu menohok saya gitu. Wow. Dia bisa dapat sekolah terbaik, guru terbaik, dosen terbaik, tapi ternyata dia gak mendapati orang tua yang baik. Terus untuk apa semua itu? Itu jadi perenungan saya pribadi bersama dengan istri saya. Bahwa ternyata anak-anak lebih butuh keluarga. Pendidikan bisa mereka cari. Sekarang semua sistem digital. Hanya dengan gadget. Saya mengencourage Bapak Ibu Saudara. Saya mengingat Bapak Ibu Saudara semua. Berikan waktu terbaik buat anak-anakmu ada di rumah bersama dengan saudara. Berikan waktu terbaik. Berikan waktu terbaik. Kasih sayang yang terbaik. Untuk berikan mereka yang paling terbaik. Kita jadi safety net untuk mereka. Kemarin di Surabaya itu adalah salah seorang narasumber kami. Dia pembimbing rohani, ketua kerohanian di sebuah university yang besar dan bergengsi di Surabaya. Dan sebuah hal yang sangat menohok sekali yang terjadi apa saudara? Ada seorang mahasiswa lompat dari kampus meninggal. Dan ternyata bapaknya seorang pendeta, mamanya seorang psikolog. Ayo lo saudara. Bapaknya pendeta, mamanya psikolog. Saya bilang gini, waduh. Kurang apa? Secara kerohanian, secara kejiwaan, mental dan emosi, nggak kurang loh saudara, nggak kurang. Makanya saudara, kalau anak saudara sedang merasa tertekan, depresi, dia punya bare yang berat, jangan lagi ditekan dengan nilai kamu berapa, kenapa begini. Bebannya udah berat di sekolah. Tanggunglah beban itu, ambillah barenya dia. Dengan tanya bagaimana perasaanmu, apa yang kamu rasa di sekolah. Harusnya kita jadi tempat yang aman, safety net. Kemarin ada seorang bekas jemaat di tempat ini di luar kota, tiba-tiba dia posting story. Dia lewati sebuah jembatan, terus dia bilang gini, kayaknya bagus ya lompat dari situ. Waduh, saya langsung WhatsApp dia, hey kamu kenapa? Ayo cerita sama saya, ayo cari waktu kita ngobrol yuk gitu ya. Dan so jangan anggap sepele ya, jangan anggap sepele hal-hal yang kayak gitu. Aduh kayaknya ngapain lagi hidup ya? Dan Allah gitu aja lemah, nggak kuat lah, bisa lah. No, jangan anggap itu sepele, itu hal yang biasa. Karena waktu dia sedang down, mentalnya sedang down, saudara, iblis bisa masuk di situ.
iblis bisa masuk di situ. Sebab itu saudara, saat dalam satu hari anak-anak kita itu kan penuh dengan emosi-emosi yang dia alami di sekolah. Emosi lihat teman yang iseng lah, emosi lihat gurunya yang gak peduli sama dia lah, emosi lihat temannya punya sepatu baru lah, ada banyak emosi dia tiba-tiba dia omongin apalah. Lalu tumpukan-tumpukan emosi itu perlu kita bare. Beban berat itu perlu kita bare, itu perlu kita angkat, kita ambil dikit gitu ya. Jangan dia barenya lagi berat-beratnya, pulang ke rumah udah tasnya berat, beban emosi berat, sampai di rumah mama tambah beban berat lagi gitu ya. Orang tua tambah beban berat lagi. Terus apalagi generasi hari ini dikatakan mereka generasi stroberi, lembek banget. Diginiin pret hancur. Maka rumah harusnya jadi tempat aman. Saya dan saudara jadi tempat aman untuk orang di sekeliling kita untuk cerita. Dan kita harusnya juga bersedia untuk membebat luka orang. Menyediakan waktu dan tangan kita untuk bisa membersihkan, menyembuhkan, memberikan obat merah kepada orang yang sedang terluka. Itu yang perlu kita lakukan. Sebuah tindakan nyata yang perlu kita lakukan. Saya tahu hashtag gereja kita, yang kuat menanggung yang lemah. Kata sama-sama 2-3, yang kuat menanggung yang lemah. Jadi yang kuat tanggung bare yang lemah, angkat bebannya. Dan puji Tuhan kita telah mengerjakannya selama 7 tahun ini, salah satunya lewat apa? Program orang tua asuh. Kita bisa menolong mereka yang berkekurangan, kita bisa membantu mereka yang gak bisa sekolah, kita bisa menolong beban orang tua yang berpikir, aduh gimana anak saya bisa sekolah, kita ambil bebannya untuk kita bisa bantu. Dan kita sedang mengerjakan itu saudara. Ini bukan sekedar sebuah program, tapi kita sedang melakukan apa yang Yesus lakukan. Makanya Henry Nouwen bilang gini, luka yang dibagikan bisa menjadi luka yang disembuhkan. Artinya kita berani berbagi, kita berani cerita. Nah seringkali kenapa anak-anak sulit berbagi. Saudara yang generasi saya gitu ya, kita tuh waktu masih kecil dulu gini, kalau jatuh di sekolah, benjol gitu ya, kepala luka. Saya mau tanya yang seumuran saya lah 40-an. Berani nggak pulang di rumah kasih tahu sama papa mama? Berani nggak? Kalau zaman saya sih nggak berani, karena berani bilang mau dapat tambah. Atau di sekolah ada teman kita berkelahi terus kita benjol luka gitu ya. Berani nggak pulang bilang, Pak dia pukul saya gitu. Nah, kok dapat hantam lebih tambah. Dan anak-anak terdidik untuk tidak berani menunjukkan perasaannya. Gak boleh nangis ya, laki-laki kok nangis. Suka gak kita ngomong gitu? Gitu aja kok nangis. Air mata itu adalah obat bagi jiwa. Air mata itu obat bagi jiwa. Dan gak apa-apa juga nangis. Gak mengurangi kejantanan buat laki-laki kok. Gak apa-apa juga nangis. Karena nangis itu obat bagi jiwa. Maka pesan Injil yang kita dapati dari poin pertama, yaitu Yesus datang bukan untuk orang benar, tapi untuk orang berdosa dan terluka. Dia menyembuhkan si kusta, menangis bersama yang berduka, dan memberi tempat bagi orang buangan. Sebagai sesama tubuh Kristus, kita seharusnya mencerminkan belas kasihan yang sama. Kita bisa jadi tempat aman, karena Kristus telah terlebih dahulu di tempat perlindungan bagi kita semua. Saya mengincar kita semua sebagai keluarga, mama dan papa, jadi tempat yang aman. Yang kedua, dalam kita memeluk tanpa menghakimi, itu menjadikan kita pribadi yang menanggung beban bersama. Galatia 6 ayat yang kedua memberitakan kita untuk menanggung bare, beban berat, satu sama lain, beban yang tidak bisa dipikul sendirian. Ini perintah aktif menggenapi hukum Kristus, yaitu hukum kasih. Kita harus berani menanggung beban, mengambil beban. Tadi saya ulang sekali lagi saudara, anak-anak saudara udah punya beban yang berat. Beban terhadap diri mereka sendiri, beban terhadap lingkungan, sekolah mereka. Mari kita juga berani menanggung beban. Pasangan suami istri, suami-suami yang kerja, istri yang di rumah aja. Saudara, suami-suami harus menanggung beban juga istri saudara.
Karena Allah kan cuma di rumah pastor, cuma urus anak, cuma di rumah. Kan ini rupa kita kerja keras. Siapa bilang? Saya bilang ke beberapa pasangan muda di tempat ini yang istrinya di rumah, saya bilang kasih waktu istrimu keluar ngopi lah, nongkrong lah, foto-foto lah, upload story lah, apalah. Supaya waras. Ya, jangan nggak waras lagi, karena banyak pasangan-pasangan dia justru depresi terberat di rumah. Dulunya sibuk, dulunya pakai make up, cantik, pokoknya modis ke kantor, tiba-tiba sekarang tiap hari yang daster terus. Minyak wangi kepake hanya hari Minggu. Saudara kira itu tidak menimbulkan beban mental? Itu beban. Tiba-tiba dia dulunya sibuk dengan semua aktivitasnya, biasa berbicara dengan orang, tiba-tiba terjebak di rumah dengan baby, dan dia nggak bisa ngomong apapun. Sementara perempuan harus bicara 50.000 kata satu hari. Begitu suami pulang dia bilang, Papa, kamu nggak tahu saya capek seharian. Dia nggak ngomong apa-apa, saudara. Dia cuma ngomong sama tembok dan anak bayi yang nggak bisa diajak ngobrol. Lalu kita merasa bahwa kamu nggak ngerti, saya lelah. Nah itu makanya kita perlu menanggung beban bersama-sama. Menanggung beban bersama-sama. Karena itu hal yang banyak terjadi karena tidak saling mengerti tentang beban masing-masing. Kita pikir kadang-kadang, wah kamu kan cuma kerjain bebanmu tidak berat. Oh no. Memang tidak terlihat, tapi sisi emosi mental itu yang nggak kelihatan. Justru yang berat itu ada di situ. Menanggung beban bersama-sama. Bersama-sama, ini penting, kata bersama-sama. Karena seringkali, banyak kali kita tidak mampu waktu kita bersama. Saya kasih contoh. Boleh istri saya? Mana Given? Sini Given. Sini. Sudah youth, jadi ibadah raya, nggak sekolah minggu lagi. Sini Given. Saya tanya sama saudara, seringkali kalau kita foto keluarga duduk dimanapun, posisi begini nggak? Halo? Posisinya begini enggak? Wajar dong. Bayangkan kalau Given nanti kuliah baru dia pergi gitu ya. Dia enggak kuliah di Palu gitu, dia berangkat. Tiba-tiba 17 tahun, 18 tahun tuh kita begini terus tuh. Ngomongnya ada perantara. Selalu bicara tentang anak-anak. Terus usia 18 tahun Given pergi, duduk Given. Bayangin saudara, 18 tahun. Kita nggak bersama sebenarnya. Makanya hari ini banyak pernikahan yang usianya di atas 20-an tahun itu divorce. Karena ada ini nih. Selalu ngomong tentang ini. Kita lupa ngomong tentang kita berdua. Waktu ini udah nggak ada, kita bingung ngomong apa ya. Kita ngomong apa? Karena 18 tahun kita nggak pernah ngobrol. 18 tahun kita nggak pernah ngobrol. Tapi begitu setelah selesai mereka pergi, baku haga terus kita bicara apa ya? Mau mulai dari mana? Mulai dari mana? Akhirnya dua-dua cari aktivitas yang lain. Supaya bisa ngobrol. Terima kasih. Mari kita bertobat sama-sama. Saya pun disadarkan Tuhan untuk itu. Terlihat sederhana. Kalau saya mau jelaskan lebih dalam lagi saudara, yang namanya kita ternyata menikahi anak kita, wah itu saya butuh sesi lagi saudara. Saya butuh sesi lagi. Ternyata waktu kita mulai memihak kepada anak nomor 1 ke anak nomor 2, wah itu ternyata beban emosinya jauh lebih berat. Tapi itu butuh sesi yang lain lagi. Tapi yang sederhana gini, maka kita menanggung beban bersama-sama. Kalau suami istri, bersama dengan istrimu. Bersama. Mari kita mau dipulihkan Tuhan bersama-sama. Khotbah 4 ayat 10 bilang gini. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Nah kalau udah gak bisa bersama, gimana mau saling angkat? Gak bisa. Maka coba saya lihat gambar ini. Ini gambar orang Yesus lagi khotbah di rumahnya Zebedeus, tiba-tiba ini orang rame yang sakit udah nggak bisa masuk dari atap tuh,
diturunin, saudara. Itu kan perlu bersama, karena kalau nggak bersama bisa baling tuang, saudara. Jadi perlu bersama. Dalam rumah tangga, dalam keluarga, di homesel, kita perlu bersama. Makanya Paul David Tripp bilang gini, tidak ada seorang pun yang harusnya memikul luka dan pulih sendirian, karena Tuhan telah menghadirkan tubuh Kristus untuk saling menopang. Jangan sendirian. Di gereja ini kita punya Adullam Ministry. Saya, Pastor Yeswin, istri saya dan Pastor Doni, kami sekolah konselor. Saya udah dilantik kemarin sebagai konselor nasional. Jadi resmi, saudara, secara negara resmi. Dan saudara bisa datang sama kami. Jangan simpan sendiri. Kami resmi dilantik oleh negara, sebab itu kita punya kode etiknya, saudara. Kami punya kode etiknya. Seperti dokter praktek, kami juga prakteknya dengan kode etik yang diatur oleh negara. Jadi saya juga udah nggak bisa kayak dulu sembarangan, karena kami diatur oleh kode etik negara, kerahasiaan dan semuanya. Karena kami dilantik oleh negara, disumpah oleh negara, saudara. Sebab itu saudara jangan tanggung sendiri ya. Kalau sudah ada apa-apa, silakan hubungi kami. Kami bisa atur jadwal untuk kita bicara, untuk kita share, untuk kita tanggung bersama. Jangan sendirian, saya nggak kuat sendirian. Kita butuh sesama sebagai tubuh Kristus untuk saling cerita, untuk saling ngobrol. Saya sampai hari dengan istri saya pun kami tetap bercerita gitu ya, dengan Pastor Nala, Pastor Victor, mereka suami istri. Di tempat kami bercerita, Mama Christine di Bali, di tempat kami untuk bisa bercerita, mengeluarkan beban-beban emosi, karena kami tahu kami juga nggak bisa sendirian. Itu mari kita mau tanggung bersama-sama, saudara, agar kita menjadi kuat di dalam Tuhan bersama. Pesan yang dari perikop yang kedua yang kita bahas hari ini adalah gini: Yesus telah memikul beban dosa kita di kayu salib. Melalui pengorbanannya kita dibebaskan untuk saling memikul beban, bukan hidup egois dan sendirian. Ketika kita menolong sesama kita sedang memperlihatkan salib Kristus dalam kehidupan nyata. Yang ketiga, kita bisa belajar hari ini adalah kita adalah saluran kasih Kristus yang memulihkan. Saya dan saudara adalah saluran kasih Kristus. Katakan saya, 2, 3. Saya dan saudara adalah salurannya Tuhan. Efesus 4 ayat 15-16 bilang gini, menegaskan bahwa kasih Kristus adalah sumber pertumbuhan tubuhnya. Kita dipersatukan bukan karena aktivitas yang sama, tapi karena kasih yang sama dari Kristus. Kasih itu gak boleh berhenti di kita, tapi harus mengalir melalui kita kepada orang lain. Kasih Yesus gak boleh stop di kita, nggak boleh berhenti di kita. Kita harus menyalurkannya kepada orang lain. Dan saya bersyukur beberapa di antara saudara, berkatmu nggak berhenti di saudara. Kita salurkan kepada orang tua asuh, pembangunan gereja, persembahan misi. Kita bisa menjangkau banyak tempat. Kemarin Pak Ustadz Ahmad bilang sama saya gitu, dia bilang, doakanlah ya supaya kita bisa menolong mereka, karena kan bingung juga. Efesus 5 ayat 2 bilang gini, dan hiduplah dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Matt Chandler bilang gini, ketika Injil menjadi pusat, komunitas kita menjadi tempat pemulihan,
bukan panggung pertunjukan rohani. Artinya dunia bisa melihat bahwa kita menjadi saluran kasihnya Kristus. Kita bisa bantu lewat orang tua asuh, kita bisa bangun gereja, kita bisa bantu gereja misi yang ada di sana, kita bisa menopang Pastor Frankie di misinya di suku Sekayu. Kita memang tidak menginjil ke sana secara langsung, tapi lewat persembahan saudara yang kami alokasikan untuk misi, kita bisa menjangkau mereka-mereka yang ada di sana. Kita bisa bawa mereka bertobat, kenal Tuhan. Makanya saya bersyukur kalau kita semua di gereja yang diberkati Tuhan. Kenapa? Karena berkatnya tidak berhenti di kita. Berkatnya mengalir. Kalau sudah lihat gambar berikut ini, gambar antara Danau Galilea dan Laut Mati. Danau Galilea itu penuh ikan-ikan, subur, pohon-pohon, semua subur saudara. Nah saudara bisa bayangkan kalau kita makan ikan Petrus pasti di pinggir Danau Galilea karena banyak ikannya. Wah di sana ikan Petrus murah. Kenapa? Karena yang makan hanya turis. Orang Yahudi nggak boleh makan karena ikannya tidak bersisik, saudara. Jadi nggak boleh. Jadi hanya turis yang makan, makanya harganya murah. Nah saudara lihat Laut Mati nggak ada kehidupan, Kalau saudara mau coba nyelam, keluar mayat. Coba sore nyelam, kalau laut mati sore nyelam terus keluar lagi, udah gini sudah. Karena dia nggak boleh kena mata, bisa buta, masuk di mulut bisa jadi racun. Karena dia laut mati. Kenapa dibilang laut mati? Karena airnya berhenti di situ aja, nggak mengalir kemanapun. Tapi Danau Galilea mengalirkan dari sumber-sumber mata air lewat dia, makanya dia subur. Jadi kehidupan, banyak orang tinggal di sekeliling Danau Galilea. Laut Mati nggak ada orang tinggal, mau tinggal apa di sana? Pohon nggak bisa tumbuh kok, apapun nggak bisa, adanya kematian. Maka dengar baik-baik. Kalau berkatmu hanya berhenti di saudara dan engkau jadi laut mati, maka perhatikan ya, tidak ada kehidupan dalam hidup saudara. Saudara menjalaninya, tapi nggak ada kehidupan. Nggak ada kehidupan. Kenapa? Karena berhenti di saudara. Saya perhatikan, waktu saudara berani mengalirkan berkat Tuhan di hidupmu kepada orang lain, maka ada kehidupan di situ. Kita nggak hidup hanya untuk diri kita sendiri. Pesan Injilnya adalah, saya dan saudara dikasih oleh Yesus bukan untuk dinikmati sendiri, tapi untuk dibagikan. Kasih di kayu salib menjadi aliran hidup yang mengubah hati kita dan mengalir kepada orang lain melalui kita, tindakan dan kesetiaan kita dalam komunitas. Yesus adalah sumber kasih, saya dan saudara adalah salurannya. Mari kita jadi salurannya Tuhan. Makanya saya mengutip kalimat dari Dato Sri Dr. Tahir, pimpinan foundernya grup Mayapada. Dia bilang gini, saya sama sekali tidak menganggap remeh segala berkat yang telah saya terima. Dalam semangat Kristen, bahwa memberi lebih berbahagia daripada menerima. Saya merasa terdorong untuk memberi kembali dengan kemurahan, sama seperti yang sudah saya terima. Itulah menanggung beban bersama, dan kita berani berbagi bersama. Saya menutup khotbah saya dengan sebuah video. Mari perhatikan video ini, dan coba sudah temukan makna daripada video ini. Silakan Billy. Sheep in Inner Mongolia, when the security camera caught a curious act. Jadi kandang domba ini kena badai topan, saudara. Uneasy as though anticipating an approaching danger. As the camera begins to shake with the strengthening winds, the entire herd suddenly rushes to a walled corner of the pen. Moments later, a powerful tornado rips away the pen's roofed area, a place where none of the sheep chose to remain. According to the herder, extreme weather is part of the thank you, lives of Billy. grassland sheep, and they Saudara lihat, waktu badai datang, apa yang domba ini lakukan, saudara? Ngumpul bersama. Home cell itu rumah rohani saudara. Waktu lagi punya pergumulan, jangan lari, kumpul sama keluarga rohanimu supaya kamu dikuatkan. Semua kita ini punya badai masing-masing. Jangan sendirian, ya. Jangan tanggung sendiri, jangan luka sendiri. Ayo ngumpul, ayo jadi satu, supaya badai sebesar apapun nggak menghancurkan saya dan saudara. Fokusnya temukan video ini, saya sangat tersentuh. Dan saya bilang, wow, harusnya kita gereja kayak gitu, nggak hidup sendiri-sendiri. Maka saya menutupnya dengan kalimat ini, Kristus tidak menebus kita untuk hidup sendiri-sendiri.
tapi untuk menjadi bagian dari komunitas yang hidup dan menyembuhkan. Dunia butuh tempat aman, dunia butuh gereja, dan gereja dimulai dari saya dan saudara yang membiarkan kasih Kristus mengalir dari hati ke hati. Kita mau jadi berkat, katakan amin saudara. Tanggung beban yang lain. Mari kita berdiri bersama-sama, kita berdoa. Kami bersyukur buat firman-Mu hari ini. Menolong kami untuk tidak egois, tidak sendiri, tapi mau menanggung beban orang lain. Tolong kami, mampukan kami, mama dan papa, suami dan istri, untuk jadikan rumah kami tempat yang aman, safety net bagi anak-anak kami, bagi ponakan-ponakan kami, untuk mereka bisa jujur dan terbuka tentang perasaan mereka, tentang apa yang mereka hadapi, yang mereka takutkan. Tolong kami, buat kami bertobat dari sikap yang egois, yang maunya sendiri, yang gak peduli sama hidup orang lain. Ampuni kami Tuhan. Ku berdoa pagi ini biar Roh Kudus menjamah hati kami, terobosi hati kami, yang bertobat dari sikap kami gak peduli sama hidup orang lain. Kami hanya fokus sama diri kami sendiri. Ampuni kami dalam nama Yesus. Tuhan jamah kami, Tuhan jamah kami. Biar kasih Kristus terobosi hati kami. Dalam nama Yesus. Dalam